Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusputi Dewi dari kampus STIE Wikara Purwakarta. Saya dari kelas manajemen pagi semester 4, dan sini saya akan menjabarkan sedikit materi tentang pencatatan kesediaan metode periodik dan perpektual dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Oke, kita langsung saja. Apa sih sistem pencatatan itu? Sistem pencatatan itu sangat berguna untuk menghitung nilai dan mencatat setiap persediaan yang diperlukan dalam perusahaannya. Apapun jenis perusahaannya, baik itu jasa, dagang, maupun manufaktur. Pencatatan persediaan barang juga sangat penting agar perusahaan dapat mengoptimalkan aset-asetnya sehingga mendapatkan laba yang diinginkan dan mengetahui pergerakan barangnya lebih cepat. Nah, adapun cara pencatatan persediaan bisa dilakukan oleh perusahaan, yakni ada dua metode, yaitu perpektual dan periodik. Nah, yang pertama itu ada metode perpektual. Apa sih metode perpektual itu? Metode perpektual merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaannya. Metode perpektual juga bisa disebut sebagai metode buku pembantu persediaan. Keunggulan dari metode perpektual ini yaitu lebih mudah melakukan kontrol persediaan dan menentukan HPP atau harga pokok penjualan. Singkatannya itu HPP dari produk-produk yang beragam. Nah, akun-akun yang digunakan dalam pencatatan persediaan ini disajikan beberapa kolom, meliputi akun pembelian, penjualan, saldo persediaan. Setiap perubahan yang terjadi akan diikuti dengan pencatatan dalam akun persediaan, sehingga jika terjadi perubahan, jumlah persediaan akan segera diketahui melalui kolom saldonya. Penggunaan metode perpetual ini akan lebih memudahkan dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi jangka pendek, karena perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir tidak dilakukan. Nah, yang kedua ada metode periodik atau biasa disebut dengan metode fisik yang secara tidak aslinya. Metode periodik atau disebut dengan metode fisik ini yaitu sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangannya. Nah, metode periodik ini disusun dengan indikator penting untuk menentukan harga pokok penjualan atau singkatannya HPP ya, dan dari stok of name yang ada. Dengan metode ini, perusahaan akan memiliki data mengenai mutasi persediaan secara akurat dan sesuai dengan persediaan secara akurat yang sesuai dengan persediaan fisik yang ada di gudang. Oke, dan pada dasarnya setiap adanya pembelian atas persediaan merupakan syarat yang wajib untuk mengetahui harga pokok penjualan yang dapat dihitung setelah persediaan akhirnya diketahui. Nah, adapun sistem periodiknya, yaitu metode ini untuk proses costing yang penentuan biayanya menggunakan historical costing. Dan historical costing ini digunakan untuk tujuan penentuan harga pokok produk semata. Nah, apa sih perbedaan antara metode perpetual dengan metode periodik ini?
Satu, jika dibandingkan dengan metode periodik, maka metode perpetual sangat optimal. Kenapa? Karena untuk mencatat persediaan karena dapat memudahkan dalam menyusun neraca dan laporan laba ruginya. Yang kedua, perbedaan perpetual dan periodik ini sebagai metode pencatatan persediaan sebenarnya pada cara menentukan harga pokok penjualan atau HPP-nya. Yang ketiga, dalam metode perpetual, nilai HPP yang diperoleh hanya untuk menunjukkan harga pokok atas produk yang dijual. Sementara dalam metode periodik memungkinkan kekurangan atau kelebihan atas persediaan akan tercampur dalam HPP atau harga pokok penjualan. Nah, bisa dilihat sini ada tabel perbedaan antara metode periodik dan perpetual. Bisa dilihat itu yang pertama ada keterangan tentang penggunaan buku pembantu. Penggunaan buku pembantu dalam sistem periodik tidak ada, hanya ada catatannya saja. Terus kalau misalnya di sistem perpetual, itu menggunakan kartu persediaan barang dagang. Terus yang kedua, dalam penggunaan pencatatan transaksi. Kalau di sistem periodik, hanya pada saat pembelian barang dagangannya saja. Terus kalau di sistem perpetual, pada saat pembelian dan penjualan barang dagang. Pada saat pembelian dan penjualan barang dagangnya. Terus ada di nama akun atau perkiraan pada saat pembelian. Kalau di sistem periodik hanya pembelian namanya. Terus kalau di sistem perpetual, nama akunnya itu persediaan barang dagang. Terus ada penyesuaian akhir periode. Di sistem periodik, itu melakukan penyesuaian akhir periode dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir hasil perhitungan fisiknya. Terus kalau di sistem perpetual tidak melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.